Dia bukan yang paling kencang, dia bukan juga yang paling kinclong kameranya, tapi fix HP yang satu ini jadi daily driver utama gue, nomor utama gue. Kenapa coba? Yo guys, inget gak pas video hands-on kemarin gue sempat bilang HP yang satu ini OnePlus 15 punya potensi banget jadi calon daily driver gue asal software beres. Nah, sebulan berlalu HP ini udah gue ajak tempur, gue bawa liburan ke Jepang, gue jadiin kamera utama, dan yang paling penting, nyawanya udah gue ganti. Dari ColorOS China, sekarang dia udah jalan pakai Oxygen OS Global. Dan yes, ini adalah review jujur gue setelah pemakaian sebulan lebih. Worth it nggak sih ribet-ribet beli unit impor terus di flash? Jawabannya ada di detail kecil yang extremely subjektif yang seringkali dilewatkan para reviewer. Let's go. Hal pertama yang bikin gue mau jadiin ini sebagai daily driver adalah software. Rasanya pindah ke Oxygen OS Global itu kayak balik ke rumah yang udah direnovasi. Bersih, UI-nya basically emang plug ketiplek sama ColorOS Global yang ada di Oppo Find X9 series. Jadi ya lo salah kalau berharap ada beda drastis secara visual. So kalau kalian mau tahu Oxygen OS Global ini seperti apa, gampang. Nonton aja full review Oppo Find X9 Pro yang udah gue bikin kemarin. Sama, pembahasannya juga plug ketiplek sama. Sampai fitur AI Mindspace yang gue suka banget pun ada. Yang beda dengan Oxygen OS China kemarin itu adalah peace of mind-nya. Penyakit notifikasi telat ala ROM China hilang total. WhatsApp, email kerjaan, DM Instagram, semuanya masuk real time tanpa perlu lo buka aplikasinya dulu dan tanpa perlu di setting apa-apa. Ada satu hal lucu yang gue temuin di sini. Abis flash ke Oxygen OS Global. Abis di flash, menu eSIM di setting tuh tiba-tiba nongol. Kelihatannya tuh meyakinkan ya, kayak beneran tiba-tiba ada eSIM ya, tapi jangan ketipu. Karena ini aslinya unit China. Jadi memang modulnya tuh nggak ada, modul eSIM itu sebenarnya nggak ada. Jadi menu itu cuman menu hantu ya, nggak bisa dipakai. So, tetap kalau kalian yang masih menggunakan eSIM buat traveling atau buat daily, masih nggak bisa di sini. Ada satu hal lagi nih, kalau kalian flash ke Oxygen OS dari ColorOS, DRM-nya bakal bermasalah by default, jadi nggak bisa buka beberapa streaming services. Jadi harus benerin ke developer info, cari submenu DRM, centang opsi yang itu. Jadi works lagi tuh, walau memang masih L3 ya security levelnya. Ntar deh, gue bakal ngulik-ngulik sedikit lagi, siapa tahu ada triknya supaya jadi L1 lagi. Kalau nemu bakal gue taruh di pin komen aja. Lanjut ke alasan kenapa HP ini bikin betah banget di tangan gue. Nomor satu, design and build quality. Gue setuju banget dengan banyak pendapat yang bilang pindah ke flat screen itu bener-bener keputusan yang tepat. Dan wah, bener-bener couldn't agree more. Lalu build quality-nya tuh berasa banget solid. Di tangan juga feel-nya enak, berasa megang barang mewah. Ditambah lagi haptics-nya, getarannya itu tuh kayak renyah gitu ya, berasa kayak HP mahal. Beda sama beberapa kompetitor yang getarannya masih berasa kosong. Dan seperti udah gue bilang di video first impression kemarin, di bagian belakangnya dilapisi dengan coating yang magic. Sekilas lo bakal kaget karena gampang banget kelihatan kegores, kena kunci dikit, atau bahkan kena kuku ada bekasnya. Tapi lo gosok dikit pakai jari atau kain, itu goresan bakal hilang. Ajaib. Jujur ya, hal ini sebenarnya lebih berfaedah daripada gimmick marketing belah duren atau dilindes mobil atau jatuh-jatuh yang sering dilakukan oleh para saudaranya di BBK Group. Contoh si Oppo, Realme. Daripada nunjukin HP lo bisa dipakai buat buka buah, mendingan kasih material yang worry free kayak begini. Gimmick durabilitas yang gampang di show, classy juga, dan actually kepake. Cuma tetap ya, kalau lo nekat nggak pakai casing, ini berasa tuh licin banget memang. Sekarang kita masuk ke segmen yang paling krusial buat gue, kamera. Di atas kertas, sebenarnya sensor OnePlus 15 ini bisa dibilang turun kasta ketika dibandingkan dengan pendahulunya. Ukuran sensornya lebih kecil, dan kalau lo tipe orang yang suka ngezoom foto sampai mentok buat nyari noise atau ngitungin pixel, lo mungkin bakal bilang kameranya biasa aja atau bahkan kurang di low light. Kalau gue memposisikan teknisnya sekitar kualitas Find X8 biasa yang keluar tahun lalu. Kadang di bawah, kadang di atas. Ya yang pastinya di bawah Find X9 Pro. Jadi sebenarnya tuh nggak jelek-jelek amat kok. Overall gue masih prefer ini ya daripada OnePlus versi Vivo, si iQOO 15.
Kalau dibandingin, iQOO tuh processingnya berasa banget, gak srek gue sama karakternya. Perlu di note, walau saudaraan, color science di Oppo dan OnePlus ini beda ya, sedikit lebih eye pleasing Oppo, terutama di soal skin tone. Master mode-nya pun beda warna, walau secara penamaan filternya tuh sama. Dan kalau udah ngomongin master mode, in general image quality di Find X9 Pro itu jauh lebih baik dan well processed. Tapi ketika gue mau jadiin sebuah HP jadi main daily driver, bukan hal-hal objektif doang yang gue lihat. Subjektivitas berperan banget, dan kalau udah begini, fotografi itu bukan cuma soal angka megapiksel atau ukuran sensor. Ini soal rasa. Kamera terbaik buat gue pribadi adalah kamera yang bisa bikin gue terus-terusan pengen jepret foto. Ini yang gue rasain di OnePlus 15. Pas gue di Jepang kemarin, sekitar 70% foto tuh gue ambil pakai HP ini. Di luar gue moto-moto pakai Galaxy Flip pada saat itu. Kenapa? Karena master mode-nya. Apalagi kalau lo kombinasikan sama filter neon yang itu mensimulasikan film 800T yang dari dulu terkenal look-nya tuh cinematic. Asli deh, warnanya itu nagih banget. Color-nya punya karakter yang kuat. Di sini fotonya jadi kayak punya jiwa, punya soul. Nih beberapa shot yang gue ambil, pasti ngalah mana yang master mode, mana yang auto. Kunci kepuasan gue itu sebenarnya cuma satu, gue harus terima nggak pixel peep terlalu jauh kalau udah pakai master mode, apalagi di kondisi yang tidak ideal. Kayak gue bilang tadi ya, processingnya tuh soalnya minimal banget. Burik ya dibiarin burik aja. Videonya juga good enough, bisa lihat hands-on video gue yang udah bulan lalu gue bikin. Nggak banyak perubahan kok, udah gue bahas tuh di situ. Ngapain diulang lagi di video ini? Soal video, bedanya sama Oppo, dia nggak ada fitur sound focus yang bisa bikin suara kita stand out dari ambient noise atau suara sekitar. Ya konsekuensinya kalau ambient noise di sekitar kita itu berisik, ya nggak ke filter aja. Gitu, karena nggak ada fitur sound focus. Rasa dong bedanya sama flagshipnya Oppo yang ada fitur sound focus. Lebih clean suara gue. Cuma ya nggak ada yang sempurna. Apalagi di harga OnePlus 15 kayak begini. Pertama, kalau lo rekam video 4K 60 fps dan switching lensa, itu transisinya suka tiba-tiba godek gitu ya. Padahal di viewfinder nggak begitu. Pas gue coba di awal, di ColorOS China, itu nggak gitu loh padahal. Sesuatu yang harusnya bisa di-fix di software update. Transisinya sih masih berasa juga, terutama soal exposure. Padahal animasinya udah lumayan nyantai loh, nggak keburu-buru gitu. Kedua, yang nggak sempurna juga adalah lensa telenya yang tidak bisa tele makro di 2026 begini. Jadi kalau lo mau foto makro, dia bakal nge-crop dari lensa utama. Padahal kompetitor udah banyak ya yang bisa makro pakai lensa zoom. Untungnya kualitas telenya overall masih oke. Masih lebih bagus daripada iQOO 15. Ketiga, master mode-nya kalau di low light atau bahkan remang sekalipun, processingnya tetap minimal kayak di Find X8 lah. Sementara kalau di Find X9 Pro itu tetap diproses dengan proper, dan night mode bisa ke-trigger juga kalau udah gelap. Clear ya, itu soal kameranya. Jadi gue nggak bilang kameranya terbaik, enggak. Cuma gue nyaman aja makainya, cocok buat hasil-hasil yang gue cari. Selain kamera, yang buat gue stay di sini adalah performanya. Ini benchmark setelah di Oxygen OS dan perbandingannya dengan pas video sebelumnya di ColorOS China. Ada peningkatan di ATUTU yang sebelumnya butuh cooler dulu untuk dapetin angka 3,5 juta. Sekarang nggak pakai cooler aja bisa sampai 3,7 juta. Lalu 3D Mark-nya ada peningkatan maksimum dan minimum score serta overall stability-nya. In real life, ngelakuin segala macam, satset. Tidak ada delay atau masalah performa sama sekali. Di gaming, ini adalah go-to phone gue buat push rank Mobile Legends. 165 fps cuy, kebuka opsinya ya kan, ini layarnya seperti waktu itu gue bilang 165 Hz. iQOO 15 sebenarnya juga asik ya di 144 Hz buat kalian yang nyari ekstra FPS di ML. Nah, gue juga coba mainin game hits masa kini, Where Winds Meet. 60 fps cuy, nggak ada dropnya. Itu kalau ada dropnya di grafik,
artinya lagi cutscene sama conversation yang memang dari gamenya cuma 25 fps aja. Performance cek. Nah, kenceng artinya boros dong. Nggak sama sekali. Justru baterainya yang bikin gue nyaman banget. Di pengetesan ala G2G gue dapat sekitar 8,5 jam screen on time. Itu gokil banget. Baterai 7300 mAh-nya valid ya, nggak main-main. Pas liburan kemarin gue pakai buat navigasi maps, foto-foto nonstop, sosmed jalan terus. Itu HP nggak pernah mati di tengah jalan. Jadi balik ke hotel pun itu masih nyisa baterainya. Bener-bener gue puas banget. So, verdict, kesimpulan dari OnePlus 15 itu seperti apa? Simpel banget sih. Gue udah ganti nomor utama gue ke sini sekarang. Nomor utama gue, banking semua segala macam ada di sini. Jadi udah valid, udah confirm ini akan menjadi main daily driver gue. Satu hal yang bikin gue milih OnePlus 15 ini adalah, ya kalian udah tahu gue lah, gue suka HP-HP yang anti mainstream. Dan sebelumnya gue pakai Pixel, gue pakai Sony, cuman gue ngerasa akhir-akhir ini Pixel dan Sony tidak memberikan gue apa yang gue mau gitu. Masih terlalu banyak pengorbanan yang harus gue adjust supaya bisa pakai kedua smartphone tersebut. Dan OnePlus ya satu-satunya HP non resmi yang ada sekarang yang bikin gue pengen bener-bener make. Gue dapat performa flagship, baterai badak, dan kamera yang walaupun bukan yang terbaik, tapi dia punya karakter. Apakah ada yang bikin kesel atau deal breaker dari OnePlus 15 ini? Jujur nggak ada yang fatal ya. Paling cuma masalah transisi lensa di video tadi lah yang masih bikin gue berharap ini cepat diupdate. Sisanya HP ini sangat-sangat dependable. Dan bagian terbaiknya apa? Harganya. Kalau dengan apa yang gue dapat ini harganya mahal, ya pasti gue nggak akan puas. OnePlus 15 yang paling bawah 12256 itu di Cina kalau kita beli langsung itu 9,5 juta kurang lebih. Dengan begitu pajak yang mesti kita bayarkan ketika kita hand carry smartphone ini itu cuma sekitar 250-300 ribu doang. Total lo bisa bawa pulang HP ini secara legal dan IMEI jalan, pajak lunas di angka sekitar 9,7 jutaan. Itu artinya jauh lebih murah daripada ketika kalian beli yang versi global, which di Singapura tuh harga sekitar 13 jutaan startingnya. Dan itu belum pakai pajak loh, yang pastinya bakalan lebih mahal juga. Nah, pasti kalian nanya dong, kalau beli yang China version kan artinya ColorOS China. Gimana cara ke Oxygen OS? Nah, saran gue kontak aja Gondry Store. Link udah gue taruh di bawah. Dia bisa bantu for a fee tentunya convert dari ColorOS China ke Oxygen OS global tanpa masalah. Oh ya, hampir lupa gue. Kalau kalian beli HP Oppo atau OnePlus di China itu bakal kena region lock namanya. Itu juga ada cara bypassnya. Si Gondry Store juga tahu. Atau kalau kalian nggak mau ribet, bolak-balik ke China, bayar tiket pesawat mahal, harus region unlock, harus ubah-ubah dari ColorOS ke Oxygen OS, ya udah beli unit jadinya juga si Gondry Store jual. Seperti tadi gue bilang, link udah gue taruh di bawah. Kira-kira gitu ya, review experience gue dengan OnePlus 15 selama sebulan lebih. Kalau lo cari HP yang baterainya badak, feel-nya premium, dan hasil fotonya estetik tanpa perlu diedit-edit, dan yang paling penting, pengen punya HP yang anti-mainstream, OnePlus 15. Gue rekomen. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is G2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.